Pastor, kami dari sebelumnya di Medan, sekarang kami kelas 12 dan kedatangan kami di sini, kami mewawancarai pastor karena kami sekarang lagi belajar tentang panggilan hidup di dunia. Tapi sebelum itu perkenalan dulu pastor, nama saya Faiza Andina Kemudian, ini saya rumah bersama pastor. Jadi pastor, langsung aja kami mulai. Di sini ada beberapa pertanyaan dan kami sangat mengharapkan jawaban dari pastor. Ya, silakan kalau pertanyaannya. Yang pertama, siapakah nama dari pastor? Oh, nama saya sudah sering sedia di semakin tadi. Nama saya Pastor Celes Sinaga dari Paroki Sari Budolo, bertugas di Satu Petrus. Pertanyaan keduanya pastor, bagaimana awalnya pastor memilih untuk menjadi biara? Ya, pada awal mulanya tidak ada cita-cita saya untuk menjadi pastor seperti ya, tidak seperti orang lain sejak kecil dia sudah ingin menjadi pastor karena dengan pastor sejak kecil sudah ingin menjadi pastor. Kalau saya tidak, saya panggilan itu mulai tumbuh ketika kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA dari situ panggilan itu karena awalnya itu bertemu dengan seorang pastor yang ada di paroki saya. Dan mulai aktif dalam kelompok orang muda Katolik, ya, ikut ke sana ke sini, berjumpa dengan para pater, pastor. Nah, itu yang membuat saya ingin menjadi seorang imam. Kemudian setelah tamat SMA, saya ikut testing dan lulus, dan saya mulai mengikuti. Yang pertama itu retorika 1 tahun, lalu masuklah postulan itu awal karena saya masuk kapusin seperti juga dengan kapusin 1 tahun, masuk novis 1 tahun, terus itu berdoa terus, baru masuklah filsafat aku itu media filsafat aku satunya masuk tahun orientasi pastoral atau 1 tahun setelah selesai studi. Baru itu persiapan kalau dekat karena saya kan religius, jadi ada persiapan kalau dekat 1 tahun. Baru itu masuk lagi studi 2 tahun untuk teologi. Selesai teologi kan lulus teologi, masukkan ke jenjang diakon 6 bulan, kemudian bisa menjadi imam. Nah, itulah awalnya sehingga sampai entah 11 tahun itu masih pendidikan saya bisa bertahan. Ya, itu jawaban yang tadi ya. Ya, cara menghitung itu berapa lama menjadi biarawan. Karena itu biarawan saya di sama itu yang biarawan yang religius sama itu. Tapi kami dihitung dari novis 14 bulan. Dari novis sampai sekarang, maka sudah ada berapa ya, tahun 2009 sampai sekarang. Dan itu dulu saya 2009. Ya, 16 tahun lah. Ya, tapi kalau menjadi imam masih nanti ya. Pastor, apa sukanya menjadi pastor? Oh, banyak kali sudah bilang. Yang paling Banyak pas kali. pastor. Yang paling apa ya? Iya, Oke. Yang paling tentu ada suka dukanya ya. Tentu ada suka dukanya. Sukanya gimana? Ya pasti ada kesenangan di sini. Kedua itu kerja dengan kedua ya. Kalau dukanya itu pasti ada.
jauh dari orang tua kan. Tapi lama kelamaan nanti itu menjadi kebiasaan, jadi tidak mengikuti apapun karena sudah biasa jauh kan. Itu jadi awal-awal itu ada bukannya jauh dari rumah, jauh dari orang tua, ya jauh dari orang tua. Tidak bisa. Baru tanya lagi bahwa saya katakan jadi ada masalah di dalamnya, menjadi pendidikan ini ada masalah yang sulit. Tidak bebas seperti kalian kesana kemari kan, tidak bebas. Tetapi itu juga sesukanya, ya. Walaupun tidak bebas, tapi di dalam itu banyak juga teman-teman seperti itu yang bisa saling menguatkan. Ada staff yang sebagai orang tua membimbing dan mendidikkan supaya sampai di jenjang imam. Kalau dikatakan satu persatu banyak suka. Ya itulah dulu ya. Apa lagi? Ya. Bagaimana rutinitas pesantren maksudnya pengumuman? Iya. Lihat. Kalau rutinitas itu, kalau terawan kan, kalau terawan ini soalnya jadi ketat. Misalnya kalau rutinitas itu ya, kalau kita mau mulai pagi-pagi, misalnya setengah 6 itu, setengah 6 pagi sudah bangun ya, aktivitas pribadi, baru jam 6 itu sudah harus bisa jam 6 pagi. Setelah selesai misa itu dilanjut dengan ibadat pagi. Bisa ada ibadat pagi itu ada dua harian ya, baru jam 7 itu sarapan pagi sampai jam 8 nanti ya aktivitas pribadi ya. Kalau dia masih praktek pendidikan itu akan belajar itu masuk dia kan jam 2 jam 1. Nah, saat itu makan siang. Kalau yang udah kuliah dia berarti jam 1 itu ibadat siang ya, ibadat siang. Baru jam 3 nanti dia ibadat bacaan. Jadi baru kalau sore dia kalau ada jadwalnya olahraga, tetapi jam tengah 7 itu, jam 7 malam itu ibadat sore. Jadi jam 9 malam itu ibadat malam. Jam 11 sudah istirahat. Di sela-sela itulah diisi dengan belajar. Itu rutinitasnya. Jadi berdua dan bekerja. Ya. Pertanyaan pastor, apa yang membuat pastor tetap bertahan pada posisi pastor saat ini, dan kalau boleh jawabannya itu dikaitkan dengan 3 gaul, yaitu Gaul ya. Kemudian ketaatan dan miskin. Ya, yang membuat saya bertahan kan kemiskinan. Menurut saya bertahan itu dari saya sendiri. Jadi faktor utama itu adalah diri saya sendiri. Karena Tuhan itu kan yang membangun saya secara pribadi. Maka saya dengan memikirkan lebih matang sebelum saya bergaul kekal. Bergaul itu kan seumur hidup. Kalau itu janji yang dijanjikan seumur hidup, maka sebelum saya janjikan itu, maka saya refleksikan itu lebih dalam. Apakah saya cocok dalam hidup ini atau tidak? Kalau tidak, kan lebih baik mundurkan dari diri saya. Maka saya memikirkannya, saya
Tapi faktor utama pendukung itu adalah saya sendiri. Ya. Bagaimana saya dilatih masalah, ya, mudah-mudahan saja melalui itu. Kenapa saya bisa bertahan? Karena tahun ini yang sudah saya janjikan. Saya menjanjikan, tapi saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya ataupun konsekuensi. Kemudian itu kedua dan kemudian itu belum dalam hati kan, belum dalam hati. Lagi masih membuat seperti itu kan. Baru ketaatan taat kepada pimpinan. Ya, pimpinan saya mengatakan, Celes pindah dari Medan Timur, sekarang ke Papua, ke Pedalaman. Saya harus pindah. Berdebat kemiskinan ya terikat dengan harta duniawi itu yang saya janjikan ya. Apa yang saya dapatkan misalnya kalau ada honor misalnya kan itu saya serahkan kepada ordo kampusnya ya, itu semacam milik bersama tidak ada milik pribadi seperti dia yang untuk saya bertahan saya sendiri dan juga ordo saya dan ibu saya. Demikian untuk nomor 6. Ada lagi? Oke. Untuk apa motivasi yang bisa pastor berikan kepada kami selaku Motivasi apa nih maksudnya? Topik ini? Iya, pas kerjaan. Oh, ini ya. Nanti tadi belajar keras dan keras. Saya pikir. Jangan takut untuk mencoba menjawab panggilan Tuhan itu. Bagi kan, kalau boleh kan di bawah apa? Heran dengan panggilan seperti tadi. Ibadlah, jadinya uanglah, jadi cobalah untuk ya menjawab panggilan itu, mencoba jadi mencoba itu harus dimulai dengan kebijaksanaan kan? Mencoba mau masuk ke ini tidak mau belajar dengan baik kan? Karena testing itu testing akhirnya itu harus rata-rata minimal 100 minimal 100 sudah bisa masuk. Kalau tidak bisa kalau kesulitan nanti maka berjuang bekerja ya berjuang dan bekerja itu berkehidupan masuk dalam kehidupan harus demikian ya berjuang dan juga bekerja harus seimbang walaupun tidak harus seperti kami ini di luar sana pribadi jangan lupa jangan lupa bekerja itu saja yang saya katakan kepada kita. Pastor sudah menjawab pertanyaan yang disediakan. Semoga itu berteman sehat ke depan. Oke, sehat. Sehat. Ya, oke. Thank you. Ini juga dari Pak Mamora. Iya, Pastor. Pak Mamora ada ini. Murid-murid, dari masalah saya.